Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube. Perkenalkan, nama saya Afifana Herayevan. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 4. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang pengangguran konjungtur. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengangguran konjungtur, saya akan membacakan sebuah pantun. Si Udin teriak, suaranya nyaring. Bikin sakit kepala dan sakit telinga. Meskipun pembelajaran secara daring, semangat belajar pun tetap harus ada. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi nih, yuk kita langsung saja memulai materi hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mengenal si pengangguran konjungtur ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, atau penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai kerja. Nah, setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengangguran, baru nih kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur atau siklis, atau yang bisa disebut dengan dalam bahasa Inggris cyclical unemployment, adalah pengangguran yang berkaitan dengan adanya gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya perekonomian. Nah, pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksinya. Nah, dalam pelaksanaan perusahaan-perusahaan ini mengurangi kegiatan produksinya, berarti ada jam kerja yang dikurangi, ada sebagian mesin yang tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja yang diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menyebabkan dan menaikkan jumlah dari tingkat pengangguran. Nah, setelah kita tahu nih apa yang dimaksud dengan pengangguran konjungtur, pasti dong pengangguran konjungtur ini ada penyebabnya, gak mungkin ada masalah tanpa penyebab. Nah, apa sih penyebab dari pengangguran konjungtur itu? Yang pertama, pengangguran konjungtur itu penyebabnya adalah merosotnya kegiatan ekonomi. Seperti yang kita tahu dari pengertian tadi, bahwasanya pengangguran konjungtur ini disebabkan oleh kondisi naik turunnya perekonomian. Dan ketika ekonomi mengalami kemunduran atau penurunan, itulah yang menyebabkan adanya pengangguran konjungtur. Yang kedua, kecilnya permintaan efektif agregat atau effective aggregate demand dibandingkan penawaran agregat atau AS. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan efektif agregat? Permintaan efektif agregat adalah permintaan untuk produk atau jasa yang terjadi ketika pembeli dibatasi di pasar yang berbeda. Permintaan efektif adalah hal yang sama seperti ketika permintaan agregat, permintaan barang dipengaruhi oleh limpahan dari kendala kuantitas dari pasar lain. Sedangkan penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Nah, dari penyebab itulah biasanya para ahli menyebut pengangguran konjungtur sebagai demand deficient unemployment, atau biasanya bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pengangguran kekurangan permintaan. Mengapa para ahli menyebut pengangguran konjungtur sebagai demand deficient unemployment tersebut? Karena mengingat bahwa permintaan tenaga kerja berasal dari permintaan barang dan jasa, penurunan agregat berarti bahwa lebih sedikit barang dan jasa yang diminta dan lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan para ahli menyebutnya sebagai pengangguran kekurangan permintaan. Nah, setelah kita mengetahui penyebab pengangguran konjungtur, sekarang kita akan mengetahui bahwasanya pada masa resesi atau pemerosotan ekonomi, akan ada hal atau faktor yang akan meningkatkan pengangguran konjungtur. Apa sih hal-hal tersebut? Ternyata ada dua faktor nih, teman-teman. Faktor yang pertama dan faktor yang kedua. Faktor yang pertama adalah jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakat yang menurun, sehingga barang-barang banyak yang menumpuk di gudang. Kemudian perusahaan industri pun akan mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga memberhentikan
kegiatan produksi karena barang-barang tidak laku di pasar yang akibatnya sebagian buruh diberhentikan. Yang kedua adalah dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak mudah. Dan ada banyak hal yang menyebabkan mengapa seseorang itu lama atau tidak mendapatkan suatu pekerjaan. Hal itu salah satu disebabkan oleh kecilnya kesempatan atau lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh pengangguran konjungtur. Contohnya adalah bisa kita misalkan di negara-negara produsen bahan mentah pertanian. Yang pertama, misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian ini, penurunan disebabkan oleh kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan yang berhubungan dan akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran pun akan bertambah. Nah, dengan adanya masalah pengangguran konjungtur ini, apa sih cara yang bisa kita lakukan? Nah, bisa kita mulai dulu nih dari pemerintah. Apa sih langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran konjungtur ini? Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Dan yang terakhir, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Lalu, apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mengatasi pengangguran konjungtur ini? Setelah semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat harus menyadari dan melakukan kegiatan pembelian barang dan jasa untuk membantu para perusahaan-perusahaan untuk melakukan kembali kegiatan produksinya sehingga kita dapat mengurangi dan bahkan menghentikan pemutusan hubungan kerja sehingga para tenaga kerja pun akan kembali bekerja dan tidak ada lagi pengangguran. Nah, karena sekarang kita mengalami situasi pandemi COVID-19, ada nggak sih dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap pengangguran konjungtur? Jawabannya ada teman-teman. 4 bulan kemudian setelah Indonesia menyatakan kasus pertama positif COVID-19, pertama kalinya sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus dan menjadi anomali gelombang konjungtur perekonomian di Indonesia. Keadaan perekonomian di Indonesia yang semakin merosot akibat pandemi COVID-19 membuat kemampuan masyarakat untuk membeli produk menurun drastis sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar kemudian menutup usahanya, dikutip dari Fahri et al. Tahun 2020. Pandemi COVID-19 meningkatkan angka pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya kebijakan PSBB atau yang sekarang kita kenal dengan PPKM yang membuat penjual barang dan jasa merasa sepi pengunjung. Karena kebijakan PPKM tersebut yang membatasi aktivitas setiap individu sehingga tutupnya usaha-usaha di sektor ekonomi dan menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, di masa pandemi ini, masyarakat memiliki tingkat ketakutan yang tinggi untuk keluar dari rumah dengan disertai peraturan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk bekerja atau berbisnis, sehingga lebih rela menjadi pengangguran atau bahkan terpaksa menganggur karena peraturan tersebut. Utamanya, permasalahan pengangguran ada karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut melakukan PHK karyawan atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya, sehingga karyawan yang terkena PHK akan menjadi pengangguran. Baiklah, sekian presentasi tentang materi pengangguran konjungtur yang dipaparkan oleh saya Afifah Naya Revan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari informasi tentang materi pengangguran konjungtur. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.